Halo guys, how are you today? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk tema readingan kita apa? Ya, ini seseorang yang uh, sering kamu pikirin di dalam hati ya. Ya, kalau kamu nggak ngaku ini dipikirin kamu atau dia masih sering terlintas gitu ya di hayalan, oke abaikan aja ya. Ini nggak resonate mungkin buat kamu, tapi aku mau cek ya energi seseorang yang saat ini yang sering terlintas dalam pikiranmu. Seseorang ini seperti apa saat ini energinya ke kamu. Door to romance. Oke, dan satu lagi the word dan dan mulu ya. Dan button of the dead-nya ada anxiety ya. Oke, seseorang yang saat ini ada di dalam pikiran kamu atau memang kamu cuma sesekali aja mikirin dia, kelintas aja gitu ya, nggak setiap saat kamu mikirin orang ini. Oke, nggak usah terlalu denial banget juga, kamu nggak suka mikirin dia. Oke, aku ngerti kok kamu pengen ngelepasin orang ini ya. Energinya gitu sih yang aku tangkep ya, kayak males banget gitu kamu kok Nyimas ngapain sih narik-narik pertanyaan dengan yang ada yang ada di pikiran aku, yang ada sorry ya guys, tenang aja sih, relax aja sih, kayak gitu aja, jangan terlalu di permasalahin ya. Seseorang yang saat ini mungkin terlintas sesekali ya di dalam pikiran kamu guys. Dia sebenarnya nih pingin ada kesempatan, pingin ada pintu untuk kembali bisa menjalin hubungan romantis dengan kamu ya. Kalau memang situasinya saat ini memburuk di antara kamu dan dia, hubungannya seperti yang mustahil banget untuk bisa diperbaiki, bahkan kalian ketemu lagi itu juga nggak mungkin ya. Kayak dunia ini udah berakhir ya, kehilangan kamu semenjak kepergian kamu. Dia benar-benar udah nggak bisa menatap masa depan dengan ceria ya, kayak kosong gitu hidupnya, nggak punya tujuan dan nggak ada tempat buat berkeluh kesah mungkin ya. Mungkin kalau dalam hubungan ini dia selalu bergantung pada kamu, udah pasti dia benar-benar ngerasa jatuh dan kehilangan kamu banget. Tapi kalau memang selama ini dia berprosesnya mandiri gitu ya, tanpa bantuan kamu, mungkin nggak ada masalah kalau kamu pergi sekalipun. Tetapi yang aku lihat di sini energinya dia justru masih ngarepin ada kesempatan ya, ada jendela lah intinya gitu ya, buat bisa komunikasi. Apalagi dia masih punya perasaan sayang, masih ada perasaan cinta yang begitu besar buat kamu ya. Dia udah nggak bisa berpikir jernih saat ini, karena hatinya bener-bener udah kayak galau, kacau, resah, gelisah, mendung lah ya. Jadi kayak malas, nggak bisa semangat, malas beribadah, malas beraktivitas. Itu berpengaruh ke dalam dirinya dia semenjak kamu pergi meninggalkan dia ya. Dan di sini dia kena anxiety ya, udah pasti semenjak kehilangan kamu banyak hal yang dia takuti ya. Takut kamu diambil orang, takut kamu benar-benar memang membenci dia. Banyak hal yang bikin dia nggak sebenarnya nggak ingin ngalamin hal seperti ini saat ini ya. Energinya seperti itu. Kalau memang saat ini seseorang yang ada di dalam pikiran kamu atau kamu sempat terlintas ya, orang ini masih baik-baik aja sama kamu, kalian cuman lagi marahan, sebetulnya orang tersebut masih sayang guys sama kamu ya. Dan dia khawatir dan takut banget ninggalin kamu, bahkan dia sendiri aja takut ya kalau sampai dia ninggalin kamu, takut ada penyesalan di belakangnya saat dia pergi meninggalkan kamu tanpa memberi kesempatan, tanpa memaafkan kesalahan atau meminta maaf atas kesalahan mungkin ada pada diri dia ya. Seperti itu yang saat ini ada di dalam energi seseorang yang saat ini terlintas di pikiran kamu atau di dalam perasaan kamu. Abaikan kalau memang ini kamu tidak ngerasa mikirin dia ya. Oke, kita lihat lagi ya seperti apa energinya saat ini sama kamu. Kita lihat bagaimana kondisi dia saat ini. Seseorang yang saat ini meminta untuk kembali lagi
menjalin hubungan dengan kamu. Seperti apa sih memang saat ini kondisi dia? Sebenarnya dia dalam keadaan kebingungan teman-teman ya. Udah pasti dia masih belum bisa ngelepas kamu. Di sini aku lihat juga mungkin dia berusaha untuk berjalan ke depan, fokus ninggalin kamu, fokus untuk menata masa depannya. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi banyak hal yang membuat dia selalu menengok ke belakang dan selalu teringat dengan kamu. Di sini dia masih belum bisa ya untuk sanggup membersihkan jiwa raganya gitu, bayangannya kamu di dalam diri dia masih belum bisa ya, dan dia pingin ada kesempatan lah gitu ya, masih meminta harapan itu kepada semesta agar kesempatan untuk bisa kalian kembali lagi tuh ada jalannya gitu ya. Dia pingin kembali menjadi orang yang jauh mungkin lebih baik, yang betul-betul mungkin yang kamu harapkan adalah sosok yang seperti apa. Dia mau mengikuti apa yang menjadi keinginan kamu ya, daripada kehilangan kamu atau meninggalkan kamu pergi menjauh. Dia lebih baik kayak terlahir kembali menjadi versi dia yang baru, tapi dimaafin dan bisa kembali lagi ngejalin hubungan. Energinya seperti itu saat ini guys ya. Kenapa dia seperti itu sih? Karena dia ngerasa nyaman banget sama kamu, dan apa ya, kamu tuh mungkin juga orangnya ngemong gitu ya, atau melindungi. Itu banyak yang mungkin dampak dari dekat dengan kamu, banyak sekali ya kenyamanan-kenyamanan yang dia terima, dan bahkan ngerasa mungkin jauh lebih aman saat masih menjalin hubungan dengan kamu atau masih bersama dengan kamu. Jika memang saat ini ya hubungannya sudah berakhir, tapi kalau aku lihat di sini kayaknya hubungannya udah LDR nih, udah jaga jarak nih, udah berjarak lah intinya ya, udah nggak pernah berkabar. Tapi kalau teman-teman di sini masih ada komunikasi dikit-dikit sama dia, ketahuilah orang itu sebenarnya takut, dan bahkan di dalam kegundah gulanaannya pikiran dia ya, sikapnya dia gitu tuh, sebetulnya dia maju mundur mau ninggalin kamu, takut ya masa depannya tuh kurang baik kalau nggak sama kamu gitu. Tapi juga dia kalau sama kamu juga banyak rasa sakit yang dia terima, bahkan kayak kecapean, kelelahan secara batin ya, fisiknya juga ikut terkuras karena banyak pekerjaan atau kegiatan atau kebersamaan yang dilakukan tanpa ada rasa keikhlasan, membuat dia itu kayak tidak mudah, apa ya, humoris, tidak mudah bicara dengan orang lain, tidak mudah terbuka, tertutup, dan gampang bersedih, gampang bengong gitu ya. Terus juga auranya tertutup, jadi gelap, jadi males aja kamu juga deket atau sharing sama orang yang kelihatannya mungkin nyebelin, ngeselin ya, kelihatan dari wajahnya, karena itu efek dari kesedihan, kemuraman di dalam batin dia gitu ya. Kalau saat ini kalian masih menjalin hubungan atau memang sudah menikah, orang ini sebenarnya bingung sih sebetulnya ya, mau melakukan hal apa gitu loh ya. Sedang katanya dalam kartu tarotnya dia sudah melakukan semua yang apa yang kamu mau, tapi selalu saja kamu merasa kurang atas tindakan yang dia lakukan terhadap hubungan ini. Dan dia berpikir mungkin seperti ini ya, kamu tuh pernah punya kesalahan terhadap dia, pernah meninggalkan dia di masa lalu ya. Mungkin kamu punya teman dekat gitu ya, yang mungkin dia cemburu terhadap peristiwa tersebut sehingga saat ini terbawa, dan apa ya, jadi sikapnya sama kamu tuh beda gitu, nggak terlalu baik, tapi sebetulnya dia sayang gitu. Dia takut kehilanganmu, bahkan dia takut bener-bener kamu tuh diambil orang lain gitu. Memang dia sempat terluka sih hatinya karena kejadian beberapa, mungkin kamu pernah ngalamin ini ya di waktu belakang, di waktu ke belakang gitu, mungkin pernah sempat untuk meninggalkan dia, dan dia mungkin tahu kamu sedang dekat dengan siapa, dan hal itu tertanam di dalam hatinya atau pikirannya hingga saat ini kalau kamu tuh masih punya teman mesra gitu ya. Jadi dia tuh kayak mau memberi kasih sayang yang besar kepada kamu tuh kayak ketahan, kayak gitu, kayak nggak mungkin gitu loh kamu
bakal baik sama dia. Padahal dia pengen mesra, pengen baik, tapi keadaannya tuh kayak kalau ngeliat kamu tuh jengkel lagi, kesel lagi gitu ya. Dan kamu juga ngeliat dia seperti itu ya, kelihatannya dia mukanya nyebelin karena aura dari si ini nih, dari energi batinnya begitu. Jadi terlihat di wajahnya dia tuh nggak enak dipandang sama kamu. Jadi kamu tuh kalau ngobrol sama dia males, makanya kamu menghindar. Bukan karena kamu memang ada orang lain, tapi memang kamu males ngobrol sama orang ini ya. Ini kan bawaan dari beban yang dia simpan di dalam batin. Jadi kan auranya bikin siapapun yang pinter ya nangkep situasi kondisi hatinya jadi ngerasa males ngajak ngobrol, males deket-deket gitu kan. Iya enggak? Kita lihat lagi saat ini seperti apa kondisinya. Sebenarnya dia kepingin loh kayak ngerjain kamu gitu ya, nyuekin kamu lah intinya gitu, supaya apa, supaya kamu kecarian dia gitu. Dia tuh kayak caper, kayak pengen digoda, pengen dikasih perhatian dari kamu karena selama ini dia ngerasa kamu sudah berubah perhatiannya terhadap dia ya. Dia anxiety loh, dia kena ini ya, nggak tenang jiwanya, banyak menyendiri ya, di dalam batinnya tidak pernah tenang dan malas dia beraktivitas karena masalah. Kalaupun ada yang rajin beraktivitas itu untuk melupakan masalahnya dia terhadap hubungan kalian gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia caper karena dia merasa dia bisa tanpa kamu gitu, malu-malu tapi mau gitu, pengennya diperjuangin tapi dia nggak mau memperbaiki. Yang aku lihat sekarang dia pura-pura bahagia gitu ya, pura-pura menampakkan bahwa dia kuat tanpa kamu gitu, padahal sebenarnya dia kesepian juga sih, aku lihat seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dengan sikap kerasnya tetap ya, dia memang butuh kamu guys, door to romance. Dia butuh sekali jendela untuk kesempatan apa ya, kayak membuka jendela lah, membuka kesempatan ngobrol sama kamu, pingin banget kayak gitu ya. Tapi setelah kamu ngedeketin dia atau mungkin ada cara, dia tuh kayak sombong, kayak ngejauh, kayak malu, tapi nggak mau dia usaha sendiri gitu loh. Gimana ya, kamu nih usaha nih, buka komunikasi, tapi dia nggak mau respon gitu, kayak pengennya digodain aja, diperhatiin, kan kamu juga males kayak gitu ya. Di sini aku lihat seperti itu orangnya, jadi dia menampakkan Queen of Sword-nya, jadi kayak sok-sokan mengendalikan diri bahwa dia itu mampu ya tanpa kamu, terus kayak ngerasa apa ya, sombong gitu, ngerti kan? Kayak memandang kamu tuh siapa gitu loh, emang kamu siapa, emang aku nggak tanpa kamu sedih. Jadi seperti itu dia ya, kondisi dari energinya dia saat ini terhadap hubungan ini dengan kamu ya. Kalau memang ini masih dalam, belum putus atau bercerai, tapi kalau misalkan masih pacaran dan ini ada jauh ya, dia seperti itu juga. Kamu ada kesempatan nih buat memperbaiki komunikasi, tapi bukan untuk kembali pacaran atau ngejalin hubungan sama dia ya. Cuman kamu pengen dianggap baik, misalkan karena memang sifat kamu ini adalah mungkin si Aquarius yang sebenarnya nggak peduli lu mau apa kek, yang penting kan gue nyapa lu gitu ya, berbaik sangka sama lu mau jahat ke gue nggak masalah gitu ya, gue yang penting sama lu baik, jadi nggak ada beban, mungkin gitu ya. Tetapi kalau dia enggak, dia harus butuh lebih kamu melakukan sesuatu terhadap dia ya. Dan bagaimana sih perasaannya ke kamu saat ini? Ada perasaan cinta yang tulus kok aku lihat tuh. Teman-teman masih sering ingat kan Pack of Cups, Pack gitu kan, masih adalah jiwa-jiwa muda gitu, jiwa-jiwa yang remaja, dimana seseorang yang jatuh cinta di usia muda atau remaja itu kan tanpa syarat gitu ya. Jadi aku pastikan ini adalah cinta yang tulus, besar kepada kamu, tapi dia gengsi, ngerti kan? Nah, gengsi untuk mengatakan hal saya butuh kamu gitu. Tuh, perasaannya saat ini kangen, pingin berdekatan dengan kamu, pingin berlibur dengan kamu, pingin bermesraan, dari hati ke hati bicara ya. Dia ingin ada komunikasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan dia pingin memperbaiki hubungan ini. Dia pingin berbahagia dengan kamu ya, pingin menikah. Kalaupun sekarang sudah menikah, dia pingin mungkin punya keturunan lagi gitu ya, pingin membuat suasana di dalam hubungan ini tuh indah
romantis, dan ada banyak kerjasama, saling support, sehingga pada saat apa ya, aku lihat di sini kelelahan gitu, ada tempat buat dia bersukacita gitu ya. Kamu tempatnya, rumah idaman itu adalah kamu gitu ya. Ini perasaan dia sebetulnya kepada kamu adalah besar banget, masih mencintai kamu dan masih sangat dalam keinginannya untuk selalu bersama dengan kamu. Bahkan dia punya cita-cita untuk hidup bahagia. Nah, dan gitu perasaannya memang jengkel, selalu ingat tentang masa lalu kalian ya, dipengaruhi tuh, makanya sering maju mundur di dalam perasaannya dia, kadang baik, kadang nyeselin. Nah itu dia selalu ingat dengan yang pernah lewat di belakang pada saat mungkin ya masa lalu lah ya, yang masih selalu teringat dan terbawa-bawa, selalu jadi penyakit di dalam komunikasi kalian sampai hingga saat ini. Di sini ada Four of Pentacle. Perasaannya kepada kamu, dia berat sih buat ninggalin kamu, dia berat buat ngelepas kamu. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam kenyataan hidupnya, kamu adalah segalanya yang dia inginkan selama ini, dan dia akan mempertahankan hubungan ini meskipun mungkin dia tidak bahagia ya di dalam hubungan ini. Tuh, dia akan berusaha melindungi diri dia dan hubungan ini agar tidak berantakan, tidak hancur gitu ya. Dia berusaha untuk mengalah meskipun mungkin dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tidak ada apa ya, merasa dia mungkin gini, yang penting ini hubungan baik-baik aja, aku nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting keluargaku juga semua mendukung, mungkin keturunan aku juga semua selamat, daripada nanti berpisah, bercerai gitu ya, nanti akan jadinya acak-acakan, jadi hancur. Kalaupun ini pacaran, aku lihat hubungannya udah putus misalkan ya, dia masih ada keinginan untuk kembali memperbaiki hubungan karena dia tidak bisa melupakan kamu. Kejadian yang masa lalu itu yang kalian ribut-ribut ini membuat dia saat ini benar-benar tidak fokus, tidak tenang hati ya. Dia selalu pingin kembali ke kamu dan pengen ngedapetin kamu lagi, dia pingin mengulang masa-masa bersama dengan kamu. Di sini dia pingin banget menggunakan diri dia apa adanya gitu, tanpa dilebih-lebihkan, benar-benar dengan kejujuran hatinya bahwa dia sangat menginginkan hubungan ini kembali baik gitu, atau dia bisa kembali lagi mendapatkan kamu. Dia masih mencintai kamu dan harapannya besar hingga saat ini. Knight of Pentacles ya, dia pingin ini jadi kenyataan. Kalaupun ini sudah ada dalam pernikahan ya, dia nggak akan ngelepasin kamu meskipun dia diem, banyak cuek, dingin, tetapi perasaan cintanya buat kamu tuh ada ya gitu. Dia memang saat ini kondisinya seperti itu, diam, cuek, karena ada perasaan yang dia rasakan tentang kejadian di masa lalu yang membuat dia selalu tidak enak, tidak nyaman hati, nggak tenang jiwanya gitu ya karena hal tersebut. Walaupun mungkin kamu sudah minta maaf, tapi dia kayak masih belum percaya, karena aku lihat di sini mungkin kamu populer orangnya ya, karena di sini ada The Empress. Siapapun yang deket sama kamu pasti nyaman, dan ini ngerasa dia takut banget kamu apa ya, punya rasa nyaman dengan orang lain. Dan kalau ini pun pacaran, dia pingin ada pergerakan, tapi dia kayak ragu di sini, nggak ngelakuin pergerakan tersebut. Kenapa? Khawatir memang ada halangan di sini, di hubungan ini, di hubungan cinta ini. Mungkin halangannya adalah LDR, dan juga mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah punya keluarga, atau memang keluarga atau anggota keluarga dari kalian ada yang kurang setuju dengan hubungan ini, sehingga hubungan ini sulit untuk bersatu dan tidak bisa diwujudkan ya. Untuk kelanggengannya ini banyak dipengaruhi oleh anggota keluarga atau restu dari orang tua, sehingga pada saat perjalanan di dalam hubungan ini banyak mengalami kepasipan ya, karena energinya banyak terkuras, bermasalah ya, atau mungkin ada salah ucap atau salah janji dengan orang tua sehingga mempengaruhi. Biasa kalau kita udah berjanji kepada orang lain, itu akan berpengaruh gitu. Tiba-tiba aja tindakan kita kayak ngikutin janji gitu. Kalaupun dia ingkar janji,
ya tetap aja dia pasti akan kembali ke janjinya, karena ingat dengan janji gitu. Ingkar janji loh ini gitu ya. Dia buat setia ya, tapi dia punya komitmen yang lebih kuat daripada janji dengan kamu ya, dengan keluarganya. Ini yang membuat dia nggak bisa ya kembali memperbaiki hubungan. Jadi pasif dianya, dia pingin hubungan ini nggak putus, nggak cerai, nggak hilang gitu ya, nggak berpisah, tapi pasif. Karena apa? Karena dia jaga ucapan, jaga omongan, jaga janjinya dia mungkin kepada anggota keluarganya, kepada ayah ibunya, atau mungkin pasangannya ya, dia sudah punya pasangan mungkin seperti itu ya. Teman-teman ambil aja kartu yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini ya, dan kita lihat bagaimana nanti kedepannya hubungan kamu dan dia ya. Di sini ada fox, ada fish, dan ada kunci ya. Aku lihat di sini dia memang akan keras kepala ya. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang memang sedang dialami di dalam hubungan ini, dia masih kayak bersikeras lah, pingin ngedapetin kamu gitu. Dia banyak manipulatifin kamu, mungkin itu bukan buat menjatuhkan kamu, bukan buat ngambil keuntungan juga, tetapi sebenarnya dia pengen memiliki kamu. Dengan cara apa? Dia nggak bisa terus terang gitu ya dengan keadaannya dia gitu saat ini seperti apa. Jadi dia memanipulasi kamu, atau dia berbohong lah intinya gitu ya, dari kenyataan yang sebenarnya dia seperti apa. Buat apa? Buat ngedapetin kamu gitu. Dia berbohong buat ngedapetin kamu. Kedepannya akan seperti apa? Aku lihat akan ada perjalanan dan komunikasi kembali antara kamu dan dia, bahkan jauh lebih baik. Di sini saling support ya, ada keberkahan, ada kemudahan di dalam hubungan ini. Kedepannya akan ada yang namanya tuh kesempatan ya. Ini ada beberapa orang mungkin bisa resonate dengan pembacaan ini. Dia Libra ya, Aquarius, Aries, atau Scorpio, Taurus, Virgo, Leo. Ini bisa ya, bisa masuk ke sini. Mudah-mudahan aja ini ada jalan sebetulnya. Ya, tapi di sini dia banyak bohong nanti kalau misalkan dia keadaannya sudah punya anak nih, udah punya keluarga, tapi kamu nggak tahu, atau memang mereka mereka bercerai, terus mereka kembali lagi gitu kan. Tapi kamu pengen sama kamu dia, tapi dia juga nggak bisa ninggalin orang yang di masa lalu. Itu juga bisa bikin kamu nanti mabok gitu, pusing ya, banyak masalah. Tapi kalaupun dia pinter di sini berbohong, di sini hubungannya sih bakalan berjalan baik gitu ya. Ada keberkahan, ada rezeki juga gitu. Ada rezeki di sini. Ada kesempatan bebas, ada kebebasan juga ada gitu. Kalau kamu nggak mau terus-terusan dibohongin sama orang ini ada kebebasan. Kamu bisa keluar ninggalin dia nih. Ya, ini ada dua pilihan yang aku lihat di sini ya. Aku lihat dia dengan karakternya mungkin keras ya, dan dia mungkin banyak bohong sama kamu untuk ngedapetin kamu ya, supaya kamu nggak bisa pergi kemana-mana lagi. Dia akan melakukan mungkin mengarang cerita atau apa supaya bisa memiliki kamu selamanya gitu ya. Jadi kamu nggak bisa lepas dari dia. Atau di sini aku lihatnya mungkin kalian masih bisa menjalin hubungan, dan tapi bukan untuk hubungan pernikahan, tapi berteman ya. Tapi ini bisa jadi seperti itu kalau aku lihat ya. Tetapi kemungkinan teman tapi mesra ya agak sulit itu gimana. Oke, bottom of the deck sebenarnya house di sini bagus sih ya, tuh setia, ada kesetiaan, ada house. Dia, kamu tuh tempat nyaman ya buat dia pulang, tempat nyaman buat dia pulang. Namun saat ini memang kondisinya begini nih ya. Aku yakin banget salah satu dari kalian tuh ada yang sudah punya pasangan sih, makanya ini nggak bisa bersatu gitu loh ya. Tetapi secara gairah seksual memang tinggi besar bang.
tinggi dan besar. Besar banget gairahnya maksudku sama kamu gitu loh ya. Di sini kamu tempat ternyamannya dia, bahkan dia setia nungguin kamu mau keadaan apapun juga. Ya mungkin suatu saat nanti ketemu dalam keadaan apapun dia masih menerima kamu, tapi belum tentu bersatu gitu ya. Tapi menjalin hubungan itu pasti ada, kembali komunikasi itu pasti ada, tapi untuk menjadi bersatu nih yang sangat diragukan ya. Karena apa? Karena udah punya keluarga gitu. Itu khawatir ya. Ini untuk versi yang sudah punya keluarga. Tapi kalau misalkan ini udah berpisah atau bercerai kamu sama dia, dia di sini nggak bisa move on ya. Masih kepingin kembali ke kamu. Nggak ada tempat saat ini yang membuat dia tenang, nyaman, damai. Hanya kamulah tempat dia yang apa ya, yang dia impikan ya, tempat yang selama ini mungkin dia tinggalkan, eh, banyak memberikan keberkahan ya, banyak memberikan perlindungan, kesehatan, dan saat ini dia baru sadar setelah berpisah dengan kamu gitu ya. Kalaupun saat ini kalian sudah menikah, aku lihat di sini dia akan kembali ke kamu ya. Dia akan kembali ke kamu, bahkan dia di sini nggak akan menceraikan kamu atau memutus kamu gitu ya. Di sini dia sayang gitu. Walaupun kisah masa lalu ini akan mewarnai kebahagiaan kalian hingga nanti gitu. Yang jelas harus ada keterbukaan satu sama lain. Misalkan bicara dengan sejujurnya, kalau memang pernah berselingkuh di masa lalu ya, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan kalaupun dia masih sering curiga ya, kamu sepertinya harus ekstra gitu ya, berusaha untuk menyembuhkan dia. Karena emang dampak dari perselingkuhan ataupun disakiti ya, itu akan lama sekali untuk pulih gitu dari seseorang yang mengalami atau jadi korban gitu. Kecuali mungkin dia masa bodoh, tapi sebetulnya walaupun masa bodoh, misalkan nih ya, ini kan ada energi Leo, Aries. Misalkan sama si Sagittarius itu nggak peduli tuh diselingkuhin, tapi dia selalu inget di dalam hatinya. Soalnya dia tipe pemikir gitu ya. Jadi kalaupun diem, tapi dia mikir. Nanti dia pas kayak pasang-pasangin puzzle gitu, jadi bener-bener kayak ketemu. Ya kayak ketemu jadi sebuah gambar, jadi sebuah kenyataan gitu. Jadi jangan sampai lah gitu ya, kalau memang udah mau tobat gitu ya, tidak melakukan hal itu, harus beritahu gitu, harus ngomong dari hati ke hati. Karena aku lihat di sini energinya kayak sedih aja dianya itu ya, takut ditinggalin. Bahkan kalau mungkin ini udah berpisah nih, dia anxiety-nya parah, ini sulit sembuh ya. Namanya nanti kena apa ya, kayak apa sih, aku mau ngomong apa ya, susah banget ya. Mungkin badannya bergetar, terus kalau makan juga jadi males gitu ya, banyak penurunan kesehatan juga, mungkin badannya juga mulai berubah ya, berat badannya banyak menurun, pikirannya mungkin juga kacau ya, bisa dibilang kayak orang linglung, bisa jadi anxiety loh, ini parah. Ini bisa-bisa susah diobatin. Kalau orang yang kena pelet tuh gimana ya? Ya sebetulnya obatnya cuma satu sih, butuh ekstra sih ya, ekstra dari keluarganya sih yang melindungi. Soalnya support dari keluarga itu luar biasa, ini apa namanya, manjur. Apalagi kalau dari orang yang disayang gitu ya. Kalau dia kembali lagi terus berubah sikap, tidak menyakiti pasangan, ya dia memang akan sulit ya untuk menerima kebaikan dan perubahan kamu. Tapi kamu harus bisa membuktikannya gitu loh, kalau kamu akan berubah gitu. Jadi di sini aku pembacanya banyak banyak ini ya, banyak versi ya, mohon maaf ya, tapi itu apa ya, ketidaksengajaan dari apa ya, mungkin intuisi aja ya. Jadi keluar kok bisa sampai tiga versi yang keluar ya. Yang pertama yang masih pacaran gitu, putus, terus ini yang menikah, atau ini yang udah bercerai, atau ini adalah hubungan yang dibangun, salah satunya sudah punya keluarga gitu. Jadi bingung ya. Luar biasa sih, tapi mudah-mudahan orang yang sedang kamu pikirkan saat ini nonton juga ya.
Orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, dia memang caper, pengen digoda, pengen diperhatiin, tapi dianya nggak mau usaha. Aduh, memang harus banyak kesabaran ya dalam menghadapi ujian dalam percintaan. Tapi kalau kalau mungkin hubungannya sama Aquarius, Aquarius nggak mau lama-lama. Dia kalau udah kena, 1 kali sakit, nggak mau lama-lama dia ngejalin hubungan, pengennya udah sih selesai gitu loh ya, nggak ada lagi yang namanya dicoba lagi yuk, dimulai lagi yuk, nggak, males kayaknya gitu ya. Ya pasti kan udah nggak ada gairah, turun, susah ya. Seven of Sword, Aquarius itu kalau bisa pergi ya pergi gitu, cuman karena dia sering tertahan itu karena, pasangannya yang minta gitu ya. Oke. Kita lihat untuk zodiaknya di sini ada Libra, Aquarius, Aries, Taurus. Tadi udah ya, Virgo, Capricorn, Leo, dan Sagittarius, Gemini. Lalu ada Taurus. Kita lihat, oh Pisces ada, Pisces. Cancer tumben nggak ada Cancer. Oke, biasanya Cancer ya. Cancer itu kan jago ngerayu, manipulatif ya. Banyak yang kena loh sama Cancer nih, nggak mau usaha tapi maunya digoda aja, tapi nggak mau usaha. Kok gitu sih, maunya digoda tapi nggak mau usaha. Maunya digoda tapi nggak, oh maksudnya dia nggak mau imbal balik ya. Aku ngomong gitu tau nggak sih teman-teman, kadang nggak lewat pikiran aku, langsung ceplos ngomong gitu aja, makanya aku harus inget-inget apa yang tadi aku omong, kok bisa begitu ya. Percaya nggak, kadang aku kalau bikin video malam-malam ini sambil merem, ini ngeselin, jelek jadinya. Oke, teman-teman semuanya, semoga nggak ada yang resonate sih ya. Serem banget soalnya ceritanya. Baik buruknya semua memang sudah digariskan ya oleh Tuhan, oleh semesta. Kita tuh bisa apa sih kalau semesta udah kasih takdir, kita planningnya baik-baik, takdir datang, hancurlah semua ya. Cuman mungkin yang menjadi kekuatan manusia itu adalah mungkin adanya Tuhan ya. Jadi Tuhan juga nggak membiarkan kamu tergelincir ke dalam kenestapaan terlalu dalam gitu. Dia selalu hadir kan menjadi penolong, entah lewat manusia lainnya, atau entah lewat binatang kesayangan, atau entah lewat udara yang harum, kamu tiba-tiba mencium dan hilang rasa sedihmu, rasa malasmu, rasa keputusasaanmu ya, semua itu bisa dilakukan oleh Tuhan semesta ya. Dan emang takdir, bersama dengan takdir masalah itu muncul juga bersama jalan keluarnya ada gitu ya. Jadi kamu tuh nggak pernah diberikan masalah bertubi-tubi kalau Tuhan nggak ngasih jalan keluar. Pasti kasih gitu loh, cuman kadang kitanya yang mager dan buta, nggak bisa lihat karena kebanyakan galau gitu. Jadi nggak jernih kan pikirannya, hatinya juga jadi busuk, membuat kita itu kayak apa ya sih, kayak terjebak di dalamnya kelamaan gitu, kayak udah di apa sih, kayak udah sial aja, padahal nggak sial, cuman pikirannya kita aja yang ngerasa kok gini amat ya gitu ya, dapat pasangan, padahal enggak, cuman beberapa kali aja, misalkan tahun ini misalkan cuman ya tahun ini cuman Juni doang digituin, besok-besoknya bulan depannya nggak ada tuh hal-hal kayak gini, tapi kita mikirnya susah aja. Karena apa? Karena ya itu apa sih, lebih seneng dengan kesedihan kayaknya daripada kegembiraan ya. Tapi bener nggak sih, kegembiraan tuh kayaknya datangnya sebentar gitu, kalau kesedihan kok lama. Apa karena kita nyanyi ya yang sibuk dengan kesedihan ya, padahal kenikmatan banyak, bener nggak sih? Kalau aku mikir juga gitu ya. Semuanya tergantung dari kita itu ya, apa namanya, cara kita beribadah sebenarnya. Soalnya itu juga ngatur loh, ngatur kita buat keluar dari peristiwa yang kelam gitu, yang kelam masa lalu, bisa keluar itu kalau ibadahnya bagus, kita jadi bagus semuanya gitu ya. Jadi tertata, menata ruangan jadi bagus. Biasanya begitu. Kalau aku sih ngelihat ya, beberapa orang yang udah suhu, yang udah pinter-pinter tuh biasanya ibadahnya kuat,
terus lihat rumahnya tuh rapi gitu loh ya. Jadi kayak nggak punya masalah gitu. Dan di situ mungkin ya ininya, apa namanya sih, akarnya. Akar dari keberuntungannya adalah dari ibadah dulu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, karena orang-orang rajin ibadah juga tetap ujiannya besar. Ya nggak sih? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.